581 Amanda, aku demi kebaikanmu. Begitu Amandamu selesai berbicara, dia menemukan ekspresi muka Anik berubah, meskipun hanya sebentar tapi Amandamu melihatnya. Sepertinya tebakannya benar, Anik sangat menyukai Kerwin Lee. Anik tertawa dan berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Amandamu melewati meja kerja Kerwin Lee dan berdiri di depan Anik dan berkata, Nona Anik, coba kamu katakan, apa yang harus aku lakukan sebagai seorang sandera sekarang? Kata, Nona Anik, terdengar mengejek. Tinggi badan Anik hampir sama dengan Amandamu, mereka berdua berdiri berhadapan dan mata mereka saling bertatapan dan saling bertarung. Setelah beberapa saat, Anik memalingkan wajahnya terlebih dahulu, dia berbalik tanpa mengatakan sepatah kata pun. Amandamu berdiri di belakangnya, dia pura-pura bertanya dengan suara yang baik hati, Nona Anik, apakah Kerwin Lee tahu bahwa kamu menyukainya? Apakah kamu mau aku membantumu memberitahunya? Anik yang berjalan hampir mendekati pintu, berbalik tiba-tiba dan berkata dengan tidak ramah, Amandamu. Nada bicara Anik terdengar ancaman yang kental. Tapi siapa Amandamu? Dia pernah diancam oleh pria bernama Ricky Mo, mana mungkin dia takut dengan Anik? Semua orang di dunia ini ada kelemahannya, kelemahan Anik adalah dia menyukai Kerwin Lee, tapi dia tidak berani membiarkan Kerwin Lee mengetahuinya. Amandamu merasa masalah ini lumayan menarik. Kamu tidak memanggilku nonamu lagi. Bukankah tuanmu menyuruhmu untuk bersikap sopan kepadaku? Amandamu tersenyum dan berkata dengan bangga, sikapmu sepertinya tidak sopan sama sekali. Raut wajah Anik sudah berubah tapi akhirnya dia kembali bersikap tenang seperti biasa. Nonamu, aku harap kamu tidak mempermasalahkan kesalahanku tadi. Dia sedikit menunduk, meskipun sikapnya sopan tapi nada bicaranya tidak sopan sama sekali. Dia adalah wanita yang keras kepala. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung keluar tanpa mempedulikan reaksi Amandamu. Setelah dia keluar, Amandamu tersenyum tidak jelas. Anik barusan bahkan tidak bertanya padanya kenapa dia mengambil ponsel Kerwin Lee, dia terlihat sangat panik. Semua orang di dunia ini mempunyai kelemahan. Selama ada kelemahannya maka akan mudah dihadapi. Amandamu melihat kembali ruang kerja Kerwin Lee lagi. Wajahnya tiba-tiba suram, dia mengerutkan keningnya dan berjalan ke arah luar. Langkah kakinya agak berat. Dia baru saja memasukkan digit terakhir kata sandi pada ponsel Kerwin Lee dan menekan tombol layar kunci. Namun, sebelum layar terkunci, dia dengan jelas melihat halaman depan ponselnya. Dengan kata lain, kata sandi yang dia masukkan bisa membuka ponsel Kerwin Lee. Kata sandi ponsel Kenzo Lee bisa membuka ponsel Kerwin Lee. Masalah ini terjadi karena mereka saudara kembar atau Kerwin Lee adalah Kenzo Lee. Begitu benih keraguan telah ditanamkan di dalam hati, maka keraguan itu akan bertumbuh menjadi lebih kuat. Sejak Amandamu memakai kata sandi ponsel Kenzo Lee untuk membuka ponsel Kerwin Lee, dia menjadi lebih memperhatikan setiap gerakan Kerwin Lee. Dia ingin melihat gerakan Kerwin Lee untuk memastikan apakah dia Kenzo Lee atau bukan. Selama beberapa hari, Amandamu memperhatikan Kerwin Lee. Dia juga tidak takut Kerwin Lee akan mencurigainya, lagi pula dia adalah sandera sekarang, ada banyak kecurigaan di dalam hatinya, dia memperhatikan Kerwin Lee dengan cermat, sangat normal jika dia ingin mendapat sedikit informasi dari dirinya. Jika kamu terus melihatku seperti ini lagi, aku akan berpikir bahwa kamu memiliki maksud lain kepadaku. Ketika Kerwin Lee berbicara, Amandamu sedang memperhatikannya, dia berkata dengan dingin, Amandamu tertegun sebelum dia bereaksi. Amandamu melanjutkan kata-katanya dengan sopan, misalnya. Apa maksudnya? Misalnya, Kerwin Lee berhenti sejenak, kemudian dia berkata dengan pelan, jatuh hati kepada orang lain. Amandamu menyunggingkan mulutnya dan nada bicaranya terdengar datar, tidak disangka kamu narsis juga ya. Dalam kata-kata Amandamu terdengar sedikit nada mencibir, tapi sepertinya Kerwin Lee tidak mendengarnya, dia bertanya dengan serius kepadanya, apa yang kamu suka dari Ricky Mo? Apa yang dilakukan oleh Kerwin Lee? Apakah dia benar-benar bermaksud membahas masalah percintaan dengannya? Amandamu langsung melempar kembali pertanyaan Kerwin Lee kepadanya, menurutmu, apa yang aku suka darinya? Setelah Kerwin Lee ditanya begitu olehnya, dia ternyata memikirkannya dengan serius sebelum berkata, aku rasa, kamu tidak suka padanya, kamu hanya merasa kasihan kepadanya, kamu hanya takluk pada kekuatannya.
Amandamu menarik ekspresi santai di wajahnya dan terlihat sedikit dingin. Kamu belum pernah berpacaran kan? Apakah kamu tahu apa artinya cinta? Ini tidak penting, yang penting adalah aku tahu bahwa Ricky Mo tidak cocok untukmu. Pada saat ini, mereka duduk berhadap-hadapan. Ketika Kerwin Lee berbicara, badannya sedikit condong ke depan dan jaraknya sedikit lebih dekat dengan Amandamu. Ini membuat Amandamu merasa jijik. Setelah Kerwin Lee mengatakan kata-kata ini, dia jijik ketika melihat wajah Kerwin Lee lagi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mengatakan bahwa aku dan Ricky Mo tidak cocok, maka itu akan jadi tidak cocok. Amandamu menatapnya dengan dingin dan ada kejengkelan di dalam matanya. Kerwin Lee bukan hanya tidak marah dengan kata-kata yang dia ucapkan, dia malah menjadi lebih lembut. Amanda, aku demi kebaikanmu. Begitu kata, Amanda, yang lembut diucapkan, Amandamu merasa saraf di otaknya menjadi tegang. Ini adalah suara Kenzo Lee dan nada bicara Kenzo Lee. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Kerwin Lee? Kerwin Lee merasa puas ketika melihat ekspresi di wajah Amandamu yang berubah. Dia tersenyum sambil mengambil gelas di depannya dan menuangkan teh untuk Amandamu. Meskipun Amandamu terlihat lemah tapi sangat sulit untuk dikendalikan. Kerwin Lee merasa sangat puas ketika melihat ekspresi wajah Amandamu berubah. Sejak kamu membuka ponselku, selama beberapa hari ini kamu terus mengamatiku, apakah sudah ada hasilnya? Apakah menurutmu orang yang duduk di depanmu ini Kerwin Lee atau Kenzo Lee? Kerwin Lee menatapnya tajam, matanya terlihat suram. Tatapan mata seperti ini sedikit mirip dengan Ricky Mo, tapi jauh lebih menyebalkan dibandingkan dengan tatapan Ricky Mo. Apakah Anik yang memberitahumu? Dia berpikir, ketika dia mengetahui fakta bahwa Anik menyukai Kerwin Lee maka Anik tidak akan memberitahukannya kepada Kerwin Lee. Anik, mata Kerwin Lee terlihat tersenyum, sepertinya kamera CCTV yang aku pasang di ruang kerjaku sangat tersembunyi, kamu sama sekali tidak menemukannya. Ternyata seperti itu. Pada waktu itu dia bertindak ceroboh karena melihat tidak ada kamera CCTV di luar ruang kerjanya, tapi dia juga tidak menduga bahwa dia akan memasang kamera CCTV di dalam ruang kerjanya. Amandamu menggetarkan giginya, karena Kerwin Lee telah tahu maka lebih baik langsung bertanya kepadanya, siapa sebenarnya kamu? Kerwin Lee atau Kenzo Lee? 582 kamu menginjak ketulusan hatiku. Bagaimana menurutmu? Kerwin Lee memperlihatkan senyum yang hampir sama dengan Kenzo Lee. Wajah Kenzo Lee melintas di dalam benak Amandamu dan segala sesuatu tentang Kenzo Lee. Ketika dia bangun dari rumah sakit, Kenzo Lee berdiri di depan tempat tidur sambil tersenyum padanya. Siskamu telah melakukan sesuatu di mobilnya, rem mobilnya blong dan tampang Kenzo Lee yang menyuruhnya melompat dari mobil. Juga, Kenzo Lee yang ada dalam ingatannya meskipun dia punya maksud tersembunyi tapi dia juga tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakitinya. Dia sangat sulit menggabungkan Kenzo Lee yang ada dalam ingatannya dengan lelaki yang ada di depannya ini. Setelah beberapa saat, Amandamu berkata dengan tegas, kamu bukan Kenzo Lee. Kerwin Lee tersenyum dan matanya penuh simpati, wanita memang suka membohongi dirinya sendiri, benar-benar kasihan dan lucu. Nada suaranya hampir terdengar mendesah, terdengar penuh belas kasihan dan sombong. Kerwin Lee yang seperti ini sangat asing baginya. Amandamu semakin enggan untuk percaya bahwa dia adalah Kenzo Lee. Setelah melihat perlawanan dalam mata Amandamu, Kerwin Lee merapikan bajunya kemudian dia berdiri. Nada bicaranya sangat kejam, jika aku bukan Kenzo Lee, apakah Joanna akan dekat denganku? Anak-anak jauh lebih sensitif daripada orang dewasa. Amandamu tetap saja tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Joanna mau mengatakan bahwa Paman Lee adalah Paman Lee. Dalam matanya, Paman Lee adalah Kenzo Lee adalah Paman Lee, sama sekali tidak ada Kerwin Lee. Otak Amandamu mendadak kosong dan menjadi sangat kacau. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih gelas yang ada di depannya, tangannya yang putih terlihat bergetar. Setelah makan siang, Kerwin Lee menyuruh orang untuk memanggilnya minum teh di sini, mereka sudah lama minum teh di sini, setengah jam yang lalu, Kerwin Lee menyuruh pembantu yang menyeduhkan teh pergi, tehnya sudah dingin sekarang. Dia minum teh yang dingin, bukan hanya perutnya saja yang terasa dingin, tangan dan kaki Amandamu juga merasa dingin. Tidak ada Kerwin Lee di dunia ini. Setelah dia selesai minum tehnya, dia memegang gelasnya dengan erat tanpa meletakkannya. Amandamu menanyakan keraguan dalam hatinya, tapi kamu jelas memiliki saudara kembar.
Mengenai hal ini, itu karena anak buah Ricky Mo yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kerwin Lee berkata dengan tenang, memang benar aku memiliki seorang saudara kembar, tapi tetap harus menyelidiki dengan teliti apakah dia masih hidup atau sudah mati. Amanda Mu tertegun sejenak sebelum bergumam, ternyata seperti itu. Ternyata masalahnya seperti itu. Kenzo Lee adalah orang pintar yang memiliki kemampuan, bagaimana mungkin dia dibawa pergi dengan paksa dan bahkan tidak ada kabar sama sekali. Dan pada situasi saat itu, semua data menunjukkan bahwa Kerwin Lee memang benar-benar ada, sedangkan Kenzo Lee tidak ada kabar sama sekali, maka Amanda Mu mengakui keberadaan Kerwin Lee. Apakah orang yang aku lihat di Jade Imperial itu adalah kamu? Amanda Mu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kerwin Lee, nada bicaranya sudah tidak setenang biasanya. Setelah semuanya terungkap, Kerwin Lee, tidak, Kenzo Lee tidak menyamar lagi. Dia kembali bersikap lembut seperti ketika dia berinteraksi dengan Amanda Mu dulu. Amanda, aku adalah seorang dokter psikologi, setiap ekspresimu, setiap perbuatanmu, itu menunjukkan apa yang sebenarnya hatimu pikirkan dan aku hanya perlu membimbingmu untuk menyuruhmu melakukan apa yang aku inginkan. Mengontrol hati manusia adalah hal yang paling sulit, juga hal yang paling mudah. Jika mendengarnya dengan seksama maka dalam nada bicara Kenzo Lee masih bisa terdengar nada bicaranya yang sedikit sombong. Amanda Mu tertawa, pada awalnya dia tertawa pelan dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Kenzo Lee pada awalnya percaya diri dan tenang, dia ingin melihat tampang Amanda Mu yang kaget dan tidak percaya, tapi Amanda Mu malah tertawa. Ekspresinya runtuh seketika, kelembutan yang munafik di wajahnya terlihat sekali lagi, nada bicaranya berat, apa yang kamu tertawakan? Mengontrol hati manusia, membimbing mereka, Amanda Mu menggelengkan kepalanya, air matanya hampir keluar karena tertawa. Kenzo Lee, apakah kamu berpikir bahwa dirimu sangat hebat? Apakah kamu merasa sangat puas ketika melihatku dipermainkan olehmu dengan bodoh? Amanda Mu berkata sambil tertawa lagi, dalam tawanya terdengar nada cibiran. Wajah Kenzo Lee terlihat dingin, dia tidak bermaksud menghentikan Amanda Mu, dia menunggunya menyelesaikan perkataannya. Amanda Mu berdiri dan melihatnya, aku memang berhutang nyawa denganmu, jika kamu ingin aku melakukan sesuatu, kamu hanya perlu memberitahuku, apakah aku akan menolaknya. Meskipun kamu ingin nyawaku, itu adalah hutangku padamu. Apakah kamu berpikir kamu sedang mengontrol hati orang? Amanda Mu mencibirnya, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan ketika aku datang ke negara M pada waktu itu? Aku khawatir terjadi sesuatu padamu, kamu tidak punya teman lain di kota J, kamu mengatakan hubungan kita sangat erat, meskipun aku tahu kamu punya maksud lain, aku juga memilih untuk percaya padamu. Aku percaya bahwa kamu tidak akan melakukan hal yang akan menyakitiku. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Amanda Mu bertanya dengan suara rendah kemudian dia menjadi marah. Dia berteriak kencang sambil menunjuk ke arah Kenzo Lee, kamu sekarang sedang menginjak kepercayaanku. Kamu menginjak kepercayaanku padamu, menginjaknya sesukamu. Setelah Amanda Mu menyelesaikan kata-kata ini, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, jika aku tahu sejak awal, aku lebih suka kamu tidak menyelamatkanku pada waktu itu, aku lebih baik mati dalam ledakan yang terjadi di pulau kecil itu. Dalam kata-katanya ini, sebagian besar kata-kata yang diucapkan hanya karena dia merasa marah saja. Semut saja akan mencari kesempatan untuk hidup, apalagi manusia. Tapi, dia merasa kecewa dengan semua yang dilakukan oleh Kenzo Lee. Ketulusan hatinya, seolah-olah diinjak oleh orang. Selain Ricky Mo. Ricky Mo tidak baik, tapi dia melakukan semua dengan terang-terangan. Dia membalas ketulusannya dan tahu bagaimana menghargainya. Meskipun dia benar-benar orang jahat, tapi dia pasti adalah orang jahat yang terus terang. Dalam aspek ini, Kenzo Lee sama sekali tidak bisa membandinginya. Bukankah barusan kamu bertanya kepadaku mengapa aku suka dengan Ricky Mo? Aku akan memberitahumu sekarang. Aku bukan suka, tapi cinta. Aku mencintainya karena dia orang yang terus terang. Meskipun kamu mengancamnya dengan masalah ibunya, dia tidak pernah berpikir untuk memperalatku. Wajah Amanda Mu terlihat percaya diri dan sangat menyilaukan. Kenzo Lee tahu, itu adalah kepercayaannya pada Ricky Mo, kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Benarkah, jika dia tidak memperalatmu, mengapa dia tidak datang menyelamatkan Joanna? Kelembutan yang ada di wajah Kenzo Lee sudah menghilang, hatinya yang gelap dan jelek semua terlihat di wajahnya. Karena dia tahu, kamu sangat mencintai Joanna, selama dia tidak menyelamatkan Joanna maka kamu akan mengambil inisiatif untuk bertindak.
Kamu akhirnya datang mencariku untuk membawamu pergi. Ini semua sudah diperhitungkan dengan baik oleh Ricky Mo. Sudah cukup. Amandamu menghentikannya dengan keras. Dia marah sampai tangannya gemetaran. Kamu tidak mau menerima kenyataannya. Senyum Kenzo Li terlihat kejam. Ricky Mo terlihat mencintaimu, tapi dia selangkah demi selangkah memperalatmu dan memaksamu. Dia kelihatannya mencintaimu, tapi kenyataannya dia sangat dingin. Dia adalah orang yang sama sepertiku. 583 Ambil nyawaku kembali. Amandamu mengatupkan bibirnya dengan erat, dia menekan napasnya dan membantahnya, Ricky Mo berbeda denganmu. Kalian tidak sama. Aku sudah mengatakan sebelumnya, kalian para wanita suka menipu diri sendiri. Setelah Kenzo Li selesai berbicara, dia tertawa dingin, berdiri dan pergi. Amandamu duduk kembali di sofa, dia memegang dahinya dan terlihat sedikit lelah. Setelah Kenzo Li naik ke atas dan bayangan badannya menghilang, dia perlahan-lahan mengangkat matanya dan matanya yang cantik terlihat jernih. Sebenarnya di dalam hatinya, dia tidak seemosi dan tidak sefrustasi seperti yang ditunjukkan. Sebelum Kenzo Li mengatakannya, dia sebenarnya sudah lama curiga. Dia memang terkejut dan juga kecewa, tapi dampaknya pada Amandamu tidak begitu besar sehingga mempengaruhi penilaiannya. Setelah dipikir-pikir, setelah Kerwin Lee muncul, sampai dia pergi ke Amerika, bahkan sampai sekarang, semuanya berada dalam perhitungan Kenzo Lee, dia sudah merencanakan semuanya dengan cermat. Kenzo Lee tahu bahwa Amandamu adalah orang yang setia, dia menciptakan ilusi bahwa dia secara paksa dibawa pergi oleh Kerwin Lee, dan membawa Amandamu ke negara M. Setelah Amandamu sampai ke negara M, dia tinggal di hotel di mana Kerwin Lee kerja. Kemudian, dia dibawa ke villa Kerwin Lee. Di villa Kerwin Lee, dia tidak mempersulit Amandamu, dia juga tidak memberitahunya keberadaan Kenzo Lee, dan membuat Amandamu kebingungan sendiri. Setelah beberapa hari, dia memakai nomor Kenzo Lee untuk menelepon Amandamu dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal yang membuat Amandamu punya pikiran untuk pergi. Kenzo Lee dan Amandamu telah bersama untuk waktu yang lama, dia mengerti Amandamu, dia tentu saja sudah memprediksikan bahwa Amandamu akan pergi sendiri. Jadi, dia diam-diam menyuruh orang untuk memberitahukan keberadaan Amandamu kepada Siskamu. Siskamu sangat membencinya, maka dia tidak akan melepaskan kesempatannya, tapi tujuan Kenzo Lee bukan menyakitinya, jadi dia diam-diam menjanjikan sesuatu kepada Siskamu sehingga Siskamu tidak berbuat kejam kepada Amandamu. Amandamu ditangkap oleh Siskamu, tentu saja Ricky Mo akan datang ke negara M. Sejak itu, tujuan lain Kenzo Lee untuk memancing Ricky Mo datang ke negara M juga sudah tercapai. Ricky Mo dan Donnie datang ke negara M, maka sangat mudah bagi Kenzo Lee menyuruh orang di kota J untuk membawa Joanna Mo. Setelah orang Kenzo Lee membawa pergi Joanna Mo, Ricky Mo langsung tahu, dia tentu saja bisa mengetahui bahwa orang yang membawa pergi Joanna Mo adalah Kerwin Lee. Ketika merencanakan ini, tujuan Kenzo Lee sudah sangat jelas terlihat, setengah dari tujuannya adalah Amandamu, setengahnya lagi adalah Ricky Mo. Jika dilihat sikapnya kepada Joanna Mo, dia sebenarnya tidak berniat untuk menyakiti Joanna Mo dan Amandamu. Amandamu samar-samar bisa merasakan, Kenzo Lee tidak berniat menyakiti dirinya dan Joanna Mo, tapi Kenzo Lee menggunakan kepercayaannya untuk datang ke negara M juga merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Amandamu bisa merasakan bahwa Kenzo Lee tidak berniat untuk menyakitinya, tapi ini tidak berarti Kenzo Lee tidak akan melukai Ricky Mo. 3 tahun yang lalu, sebelum dia dan Ricky Mo ke pulau kecil itu, Kenzo Lee tiba-tiba muncul di hadapannya. Segera setelah itu, dia dan Ricky Mo mengalami kecelakaan, Kenzo Lee menyelamatkannya dan merawatnya dengan sabar selama 3 tahun. Sejak Kenzo Lee pertama kali muncul di hadapan Amandamu, dirinya terlihat sangat mencurigakan. Kemampuannya sangat luar biasa, pendidikannya tinggi, dia adalah dokter psikolog yang terkenal dan memiliki status sosial yang menjanjikan. Namun, dokter psikolog hanyalah samarannya saja. Dia telah merencanakan semuanya dengan cermat, ini berarti, dia bukan orang yang malas, hanya saja tujuannya tidak begitu sederhana, identitas aslinya juga tidak begitu sederhana. Amandamu menegakkan badannya, dia menarik tangannya dan meletakkan di samping badannya dan menggenggamnya dengan erat. Tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh Kenzo Lee, tidak peduli seberapa hati-hatinya rencananya dan siasatnya, dia tetap manusia biasa yang pasti ada kelemahannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki.
Amandamu menoleh dan melihat Anik berjalan ke arahnya. Dia memakai mantel wol hitam, kainnya halus dan bertekstur, rambutnya diikat ekor kuda dengan rapi dan memakai syal berwarna merah yang membuatnya sangat mempesona. Anik, memang wanita yang cantik. Apakah dia sudah mengatakan kebenarannya padamu? Anik berjalan ke depan Amandamu dan melihat Amandamu tanpa ekspresi. Nada bicaranya terdengar keras dan dingin. Orang jujur tidak akan berbohong, Amandamu juga tidak mau bermain-main dengannya. Dia langsung berkata, apakah kamu mengatakan tentang Kenzo Li? Raut muka Anik menjadi tidak enak dilihat. Amandamu ingat sewaktu dia pertama kali datang, ketika dia bertanya tentang Kenzo Li, Anik tidak menghiraukannya. Ini berarti Anik tidak pernah bertemu Kenzo Li. Namun, dia sangat setia kepada Kerwin Li dan diam-diam mencintainya. Ini membuat Amandamu sedikit bingung. Apakah Kerwin Li membohonginya lagi? Dia dipermainkan oleh kedua saudara ini, jika apa yang dikatakan oleh Kerwin Li tadi hanya untuk membohonginya. Tuan adalah orang yang sangat sabar, aku tidak menyangka dia secepat ini mengatakan kebenarannya kepadamu. Ekspresi Anik sangat dingin, seolah-olah mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengannya. Tapi Amandamu tahu, Anik tidak akan mengatakan ini semua tanpa sebab. Amandamu, bagi tuan kamu sangat spesial, aku harap kamu tidak mengecewakannya. Nada bicara Anik terdengar penuh peringatan dan ancaman. Setelah Amandamu mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawanya. Nona Anik mengatakan supaya tidak mengecewakannya, arti spesifiknya apa? Setelah Amandamu berkata sampai di sini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, maaf, ini berarti aku akan pura-pura tidak tahu meskipun ditipu olehnya, dibohonginya dan diperalat olehnya, apakah aku juga tidak boleh marah karena perbuatannya? Anik tersenyum dingin dan matanya terlihat menghinanya, kamu jangan lupa, dia adalah orang yang telah menyelamatkanmu. Jika bukan karena Tuan, kamu pasti sudah mati. Aku tidak melupakan budinya karena telah menyelamatkanku, aku harus berterima kasih padanya, aku harus seperti mesin dan membiarkannya menipuku dan memperalatku, menyerahkan hidupku padanya, membiarkan dia mempermainkanku, ketika tidak bahagia maka dia juga bisa mengambil kembali nyawaku ini. Nada bicara Amandamu semakin lama semakin dingin. Itu benar-benar karena dia berterima kasih kepada Kenzo Li maka dia sekarang menjadi seperti ini. Mungkin ini yang disebut nasib, Kenzo Li menyelamatkan hidupnya maka dia berutang padanya. Dibohongi olehnya, diperalat dan dipermainkan olehnya, ini semua adalah utangnya padanya. Jika berutang maka harus dibayar. Bagaimanapun juga ini adalah kebenarannya. Anik mendengar cibiran dalam nada bicara Amandamu, dia mendengus, tidak tahu diuntung. Kemudian dia pergi dengan marah. Amandamu melihat belakang Anik selama beberapa detik, kemudian dia melihat ke bawah. Dari nada bicara Anik, dia bisa mendengar, Kerwin Li, memang benar adalah Kenzo Li. Dia tidak berbohong kali ini. 584 apakah mau melihat ke dalam? Karena, Kerwin Li, memang Kenzo Li, lalu mengapa ketika Anik mendengar dia menyebut Kenzo Li sebelumnya, dia bereaksi seperti itu? Amandamu mengingat kembali serangkaian reaksi, Kerwin Li, sebelumnya. Ketika dia datang ke negara M, karena Kerwin Li, dan Kenzo Li terlihat terlalu mirip, perasaan itu juga tidak terlalu kuat. Tapi setelah berinteraksi dengannya, dia baru mulai merasa, Kerwin Li, semakin mirip dengan Kenzo Li. Mengapa ini? Apakah orang yang sama akan memiliki dua wajah? Setelah Kenzo Li mengaku kepada Amandamu, kehidupan Amandamu mengalami sedikit perubahan. Beberapa hari yang lalu, pembantu dan pengawal yang ada di villa hanya mengawasinya dengan santai, mereka tidak mengawasinya dengan ketat. Tapi mulai hari ini, dia selalu merasa ada pembantu atau pengawal yang mengikuti di sampingnya. Amandamu sangat kesal, dia membuka pintu toilet, dia bertanya dengan kesal, aku mau ke toilet, apakah kalian mau ikut ke dalam? Pembantu itu sedikit membungkuk, terlihat hormat dengan penuh ketakutan. Amandamu kesal melihatnya. Meskipun banyak pembantu dan pengawal di villa, tapi hanya dapat berbicara pada Kenzo Li dan Anik saja. Dia sekarang akan merasa kesal ketika melihat Kenzo Li. Adapun Anik, semakin lama semakin tidak menyukainya. Sebelumnya Anik masih menyembunyikan sikapnya, dalam 2 hari terakhir, Anik bersikap sangat terbuka. Amandamu masuk ke dalam toilet,
ketika dia menutup pintunya, dia masih melihat pembantu membungkuk sambil menunduk di luar toilet, dia langsung membanting pintunya. Amandamu melipat tangannya dan mondar-mandir di dalam toilet. Ruang toilet adalah ruang yang hampir tertutup sepenuhnya, hanya ada sebuah lubang angin, sekarang bukan sedang melakukan adegan syuting, dia juga bukan agen khusus, tentu saja dia tidak bisa membuka lubang angin itu dan keluar dari sana. Pada akhirnya, Amandamu menyiram toiletnya, dia pura-pura habis menggunakan toilet sebelum dia keluar. Pembantu itu masih berdiri di depan pintu. Amandamu melirik pembantu itu sekilas, dia berbalik ke arah dapur dan menuang segelas air panas dan naik ke lantai atas. Cuaca semakin dingin, Joanna mau semakin lama semakin siang bangunnya, dia semakin susah bangun sekarang, Amandamu membangunkannya dari tempat tidur untuk sarapan, tapi pada akhirnya dia akan bersembunyi kembali di dalam kamar. Dan di villa dibuka penghangat ruangan, dia tidak tahu apakah penghangat di dalam kamarnya lebih hangat atau tidak. Amandamu memegang air panas dan mendorong pintu kamar Joannamu. Dia mendorong pintunya dengan pelan, Joannamu sedang duduk di atas tempat tidur sambil memainkan mainannya, dia sangat fokus maka dia tidak mendengar Amandamu masuk. Amandamu menutup pintunya, dia berjalan menghampirinya sambil memegang airnya, dia mendengar Joannamu bergumam, ini adalah Joanna, ini adalah ibu, ini adalah Richimo, ini bukan Richimo. Richimo sangat galak. Setelah Amandamu mendengar kata-kata terakhir, dia berhenti. Joannamu masih terus berbicara sendiri. Dia masih merasa nada bicara Richimo sengaja dibuat galak dan berkata, tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi. Tapi suara imutnya tidak terdengar galak. Tatapan mata Amandamu menjadi sedikit kacau. Katanya anak-anak suka lupa, tidak mengerti, mungkin itu hanya kesalahpahaman orang dewasa terhadap mereka. Amandamu berjalan ke samping tempat tidur dan memanggilnya, Joanna. Joannamu sedang berbicara, pergi mencari Amandamu, dia mengangkat kepalanya setelah mendengar suara Amandamu, matanya berkedip dan menatapnya dengan bingung, apa yang kamu bicarakan? Minum air. Amandamu memberikan air padanya. Joannamu memegang gelasnya dan minum dengan patuh, gelasnya agak besar, Amandamu khawatir dia tidak bisa memegangnya dengan baik maka dia membantunya memegang bagian bawah gelasnya. Joannamu minum lebih dari setengah kemudian dia berkata, sudah. Amandamu meletakkan gelasnya di samping, dia melihat beberapa boneka di tangannya dan bertanya, kamu sedang main apa? Ini untukmu. Joannamu memberikan sebuah boneka putri kepada Amandamu, kemudian dia melihat boneka tentara hitam di sisinya sambil mengerutkan keningnya sebelum memberikannya kepada Amandamu, ini adalah Richimo. Mengapa kamu memanggilnya Richimo lagi? Amandamu mengambil tentara hitam itu dan melihatnya, dia menemukan bahwa tentara kecil ini terlihat agak galak. Ternyata di mata Joannamu, Richimo adalah ayah yang sangat galak. Joannamu cemberut, dia menusuk tentara kecil itu dengan jarinya yang kecil dan berkata dengan kesal, dia tidak datang menjemputku, Paman Li berkata bahwa ayah akan datang menjemputku. Dia berkata dan ada air mata menumpuk di matanya berkaca-kaca, dia terlihat sangat sedih. Amandamu menebak bahwa Kenzo Li mengatakan kepadanya bahwa Richimo akan datang menjemputnya. Tapi Joannamu hanya seorang anak kecil, dia tidak mengerti kemunafikan dan keburukan orang dewasa maka tentu saja dia percaya dengan kata-kata Kenzo Li. Amandamu mencondongkan badannya dan mengelus kepalanya, dia membujuknya dengan lembut, ayah akan datang menjemput Joannamu, dia mengalami kendala di dalam perjalanan makanya dia terlambat datang. Joannamu melemparkan mainan yang ada di tangannya, dia memegang leher Amandamu supaya dia menggendongnya. Amandamu mengulurkan tangannya dan menggendong Joannamu dan Joannamu menangis dengan sedih. Dia menangis sambil menyebut Richimo. Dia ayah jahat, dia tidak membawaku mencarimu. Dia juga tidak datang menjemputku. Setelah Amandamu mendengarnya, dia sedikit mengerutkan keningnya. Tapi, Joannamu menangis dengan sedih saat ini, dia harus menenangkan Joannamu dulu sebelum berbicara dengannya. Amandamu menarik 2 lembar tisu untuk menyeka air mata Joannamu, kemudian dia berkata dengan sangat serius, Joanna, ibu mau mengatakan sesuatu kepadamu, kamu tidak boleh menangis sekarang. Joannamu memang bukan anak yang suka menangis, setelah Amandamu berkata seperti itu, ternyata dia segera berhenti menangis. Amandamu bersiap berbicara, Joannamu menyeka mukanya dengan tangannya, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Amandamu, mukaku kering, ibu bantu aku cuci muka.
Kata-kata Amanda Mu sudah sampai di ujung mulutnya, Joanna Mo memaksa kata-kata ini masuk kembali. Emosi yang serius dirusak oleh kata-kata Joanna Mo. Bukankah kamu menangis dengan kencang tadi? Sekarang kamu tahu mukamu kering. Meskipun Amanda Mu tidak berbicara dengan lembut, tapi tangannya tidak menganggur, dia menggendong Joanna Mo ke kamar mandi. Joanna Mo mengendus hidungnya, satu tangannya diletakkan di bahu Amanda Mu, dia membantah Amanda Mu, aku menangis karena sedih. Mendengar kata-kata Joanna Mo yang terdengar kesal, Amanda Mu merasa ingin tertawa. Tapi Joanna Mo sekarang sudah mulai mengerti, dia tidak boleh tertawa. Amanda Mu menaruhnya di atas tempat cuci tangan, dia menyalakan air panas sambil bertanya kepadanya, apakah Richie Mo yang membuatmu sedih? Joanna Mo berkata dengan serius, iya. Joanna Mo suka bermain air, setelah dia selesai mengatakannya dia tidak lupa menjangkau keran air dan memainkan airnya. 585 Tujuan Kenzo Lee. Tidak boleh main air. Amanda Mu menyingkirkan tangan Joanna Mo, dia membasahi handuk dengan air panas, dia menutup kerannya dan mulai menyeka wajah Joanna Mo. Joanna Mo mengangkat kepalanya dan membiarkan Amanda Mu menyeka wajahnya dengan patuh. Gerakan Amanda Mu sangat ringan, dia bertanya kepadanya, sakit tidak? Tidak sakit. Joanna Mo menjawab pertanyaannya kemudian dia berkata, Ibu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Pertanyaan apa? Amanda Mu menemukan bahwa kemampuan Joanna Mo untuk mengekspresikan ekspresinya telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Apakah Richie Mo membuatmu sedih? Suara imut Joanna Mo terdengar sangat serius. Gerakan Amanda Mu berhenti, dia menunduk untuk melihat ke arah Joanna Mo, dia menemukan bahwa Joanna Mo sedang melihatnya dengan mata yang terbuka lebar sambil menunggu jawabannya. Amanda Mu menarik pikiran di dalam hatinya, dia melanjutkan gerakan tangannya, apakah kamu tahu apa yang disebut dengan sedih? Tentu saja aku tahu. Nada bicara Joanna Mo terdengar sangat serius. Amanda Mu meletakkan handuknya, dia mengambil krim bayi untuk memakaikannya kepada Joanna Mo, kalau begitu kamu coba katakan kepadaku, bagaimana rasa sedih itu? Joanna Mo berpikir sejenak, itu berarti ingin menangis. Amanda Mu tertawa, dia menutup krim bayi itu, setelah dia memikirkannya, dia merasa apa yang dikatakan oleh Joanna Mo itu sangat masuk akal. Ternyata anak berusia 3 tahun sudah mengerti banyak hal. Amanda Mu meletakkan krim bayinya kembali, dia merapikan poni Joanna Mo dan berkata dengan lembut, ayah bukan sengaja membuatmu sedih, dia hanya bodoh karena tidak tahu bagaimana membuatmu bahagia. Joanna Mo mengangkat tangannya dan terlihat jelas bahwa dia tidak menerima pernyataan Amanda Mu. Amanda Mu tahu dengan jelas bahwa Richie Mo masih mencintai Joanna Mo, tapi kadang dia sedikit keras kepala. Kenzo Lee mengatakan bahwa dia dingin dan tidak berperasaan, jika dia tidak mengerti perasaan, mengapa dia melakukan semua hal untuknya? Sudahlah, kamu jangan ambil hati lagi karena dia lebih bodoh sedangkan Joanna adalah anak yang pintar, anak pintar jangan memperhitungkannya dengan ayah bodoh, oke? Amanda Mu menurunkan badannya dan pandangannya sejajar dengan Joanna Mo, dia mendekatinya dan menggosokkan dahinya ke dahi Joanna Mo. Joanna Mo mundur ke belakang, dia tidak tertarik memainkan permainan yang mesra ini dengan Amanda Mu, dia mengangguk dengan terpaksa, baiklah. Joanna Mo begitu pintar begitu patuh, kamu adalah anak paling keren di dunia ini. Amanda Mu tidak pernah pelit memuji Joanna Mo. Joanna Mo terus bertanya kepadanya, aku yang lebih keren atau ayah? Amanda Mu terdiam sejenak sebelum dia berkata, kamu yang lebih keren. Joanna Mo tersenyum bahagia, hehe. Bocah kecil. Amanda Mu mencubit wajahnya dan menggendongnya ke kamar tidur meletakkannya kembali ke tempat tidur dan membiarkannya terus bermain. Setelah dia meletakkan Joanna Mo di tempat tidur, dia berbalik untuk melihat kalendernya. Sudah hampir 10 hari sejak dia tiba di Villa Kenzo Lee dan tidak ada kabar sama sekali dari Richie Mo. Pada awalnya Amanda Mu masih bisa bersikap tenang, tapi semakin lama dia tidak bisa mengontrol pikirannya untuk berpikir sembarangan. Apa yang dikatakan oleh Kenzo Lee sebenarnya masuk akal. Dengan kemampuan Richie Mo, dia tidak mungkin belum menemukan siapa yang menangkap Joanna Mo dan ada di mana setelah begitu lama. Tapi Richie Mo masih belum beraksi untuk menyelamatkan Joanna Mo. Pada waktu itu, Amanda Mu tidak pernah berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia juga merasa Richie Mo tidak mengatakan apa-apa dan belum beraksi juga, apakah dia ragu-ragu supaya dia bisa menukarkannya dengan informasi ibunya. Tapi sampai sekarang,
dia sudah begitu lama tinggal di tempat Kenzo Lee, tapi hatinya semakin terasa tenang. Dia sangat percaya bahwa Ricky Mo dan Kenzo Lee berbeda. Kenzo Lee akan memperalatnya untuk tujuannya sendiri tapi Ricky Mo tidak akan menggunakannya demi kepentingannya sendiri. Meskipun begitu, Ricky Mo memiliki keinginan yang kuat dalam hatinya agar ibunya masih tetap ada. Amanda Mu juga masih berharap bahwa ibu Ricky Mo masih ada, jika ibunya masih ada mungkin simpul dalam hatinya dapat dengan mudah dilepaskan. Pada sore hari, Joanna Mo sedang tidur siang, Amanda Mu pergi ke ruang kerja Kenzo Lee untuk mencarinya. Dia tidak keluar dalam 2 hari ini dan terlihat santai. Amanda Mu berjalan sampai di depan pintu ruang kerjanya dan mengetuk pintunya. Masuk, terdengar suara Kenzo Lee dari dalam. Amanda Mu mendorong pintunya, Kenzo Lee mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dia meletakkan kerjanya, dia bangun, berjalan ke arah sofa yang ada di samping dan duduk di atasnya, tangannya menunjuk ke arah tempat duduk yang ada di depannya, duduk. Setelah Amanda Mu duduk, Kenzo Lee mengangkat teko air dan menuangkan air untuknya. Begitu cepat datang mencariku, apakah kamu merasa kata-kataku sangat masuk akal? Wajah Kenzo Lee terlihat tersenyum tipis dan orangnya terlihat sangat lembut. Wajah lembut dan elegan ini terlalu menipu, wajah ini mengungkapkan kepintaran dokter psikolog dan memiliki pesona yang dapat dengan mudah membuat orang percaya. Amanda Mu memiliki beberapa pemikiran, mungkin dia punya niat baik, tapi karena kepintarannya dan ketika dia ingin mencapai tujuannya, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak akan memakai perasaannya. Dari sudut pandangnya sendiri, dia merasa dirinya tertipu. Tapi jika berdasarkan sudut pandang Kenzo Lee, dia hanya menggunakan metode yang cerdas untuk mencapai tujuannya. Dia membohonginya tapi dia tidak melukainya, dia menangkap Joanna Mo tapi dia menyuruh pembantu merawatnya dengan baik. Tidak peduli bagaimana melihatnya, dia bukan orang yang tidak bisa dimaafkan. Tapi bagi Amanda Mu, apa bedanya diperalat dengan cara keji sekali dengan diperalat berkali-kali? Satu-satunya hubungannya dengan dia sekarang adalah dia berutang 1 nyawa dengannya. Amanda Mu langsung mengabaikan kata-kata Kenzo Lee barusan, dia langsung berkata, aku pernah mengatakannya pada waktu itu, selama aku membiarkanmu pergi maka kamu akan memberitahuku tujuanmu. Tujuanku ya, Kenzo Lee tersenyum dan bertanya dengan penuh minat, apakah kamu mau menebaknya dulu? Apakah kamu berencana mengingkari kata-katamu? Amanda Mu tidak punya minat untuk bermain tebak-tebakan dengannya. Kenzo Lee sepertinya bisa melihat bahwa Amanda Mu tidak berminat, dia menatapnya tajam dan merenung sejenak sebelum perlahan-lahan berbicara, aku pernah mengatakan bahwa aku akan memberitahumu, maka tentu saja aku tidak akan mengingkarinya, kamu tidak perlu terlalu waspada padaku. Setelah Kenzo Lee selesai mengatakannya, dia mengambil gelas di depannya dan minum seteguk airnya, kemudian dia menegakkan badannya, dia berbicara dengan pelan, aku hanya ingin mendapatkan sebuah keadilan dan meminta keadilan saja, mengapa kamu begitu panik? Amanda Mu mengerutkan keningnya, dia menyipitkan matanya dan bertanya, apa maksudnya? Kenzo Lee mengatakan akan meminta sebuah keadilan, apakah hubungan dengan dirinya dan Ricky Mo? Apakah Ricky Mo melakukan sesuatu terhadap Kenzo Lee sebelumnya? Namun, melihat dari kekuatan finansial dan orangnya saat ini, setelah dia melihat mundur beberapa tahun yang lalu, dia juga bukan orang yang santai, sedangkan beberapa tahun yang lalu Ricky Mo masih adalah orang jelek yang impoten. Apakah Ricky Mo yang pada waktu itu bisa melakukan sesuatu terhadap Kenzo Lee? Meskipun jika pada waktu itu Ricky Mo bisa melakukan sesuatu terhadap Kenzo Lee, berdasarkan kemampuan Kenzo Lee, ini tidak berarti dia tidak bisa melawan Ricky Mo. Selanjutnya 586 kecelakaan mobil.